Berbicara penanaman anggur, membuang daun adalah satu kerugian tersendiri. Artinya setiap helai daun yang jatuh atau rusak, maka itu adalah kerugian untuk seluruhan pertumbuhan pohon anggur. Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo, dan kali ini saya akan membuat video singkat. Video ini tidak akan berbicara panjang seperti video-video sebelumnya. Nah, dalam video ini saya akan bercerita tentang perawatan daun anggur. Dalam tata kelola penanaman anggur, perawatan daun menjadi salah satu kunci keberhasilan baik pada fase pertumbuhan maupun pada fase pembiakan buah. Nah, dalam fase pertumbuhan, seperti kita tahu, daun adalah kunci agar pohon memiliki nutrisi. Biasanya orang menyebut daun sebagai dapur atau tempat memasak makanan. Karena itu, daun harus dipastikan sehat dan mampu menyerap nutrisi secara baik. Nah, berbicara soal pemeliharaan daun, kita akan berhadapan dengan dua musuh utama. Yang pertama, kita akan berhadapan dengan jamur. Nah, jamur adalah salah satu tantangan paling besar pada tanaman anggur. Biasanya akan muncul pada musim penghujan. Tantangan kedua dalam pemeliharaan daun tanaman anggur adalah terkait dengan keberadaan hewan. Ada hewan yang memakan daun anggur, misalnya ulat. Nah, ini salah satu yang perlu diawasi. Kadang-kadang kupu-kupu yang cantik itu bertelur di daun dan kemudian menjadi ulat yang bisa menggerogoti pohon atau menggerogoti daun-daun, terutama daun-daun muda. Yang kedua, bisa jadi kita menemukan kumbang atau belalang bahkan yang menggerogoti daunan atau pucuk tunas muda pada anggur. Kedua jenis gangguan tadi adalah tantangan besar dalam tata kelola penanaman anggur, di mana baik jamur maupun hewan dapat saja merusak dapur bagi tanaman, daun. Nah, untuk itu kita perlu memelihara kesehatan daun secara maksimal agar memastikan pohon tumbuh kembang. Selain sebagai dapur, daun sebenarnya juga berfungsi sebagai penunjuk atas sehat atau tidaknya tanaman. Sebagai contoh, jika daun mengalami perubahan warna menjadi misalnya pinggirannya menjadi merah. Nah, ini menandakan bahwa tanaman tersebut sedang mengalami kekurangan kalium. Sebagai contoh lain, apabila daun menjadi lebih terang dan lebih kerdil, maka itu menunjukkan bahwasanya tanaman sedang mengalami kekurangan nitrogen. Nah, dengan mengamati secara seksama keberadaan daun, kita juga bisa mengamati bahwasanya pohon tersebut sehat. Nah, ketika berbicara daun sebagai dapur untuk tanaman, sebagai tempat memasak makanan, maka kita harus melihat bagaimana daun yang sehat. Nah, daun yang sehat pertama adalah daun yang utuh. Artinya daun yang tidak mengalami karat dan bolong atau kerusakan-kerusakan yang lainnya, baik akibat jamur maupun akibat dari hewan. Selain itu, daun yang sehat jika dilihat akan berwarna lebih tua dibandingkan daun yang tidak sehat, dan tuanya pun berwarna merata. Nah, jika dipegang, biasanya daun-daun yang sehat ini akan lebih tebal dibandingkan daun-daun dengan tanaman yang kurang sehat. Berbicara penanaman anggur, membuang daun adalah satu kerugian tersendiri. Artinya setiap helai daun yang jatuh atau rusak, maka itu adalah kerugian untuk seluruhan pertumbuhan pohon anggur. Meskipun terdapat beberapa kecualian. Misalnya, pengecualian tersebut terjadi pada beberapa helai daun yang berada di dekat media tanam. Saya biasanya pun membuang daun yang di bawah atau berdekatan dengan media tanam. Biasanya itu saya lakukan agar tidak terjadi penjamuran yang kemudian dapat menular pada daun-daun di atasnya. Ketika berbicara perawatan daun, kami biasanya melakukan dua hal. Yang pertama adalah dengan secara berkala menyemprot daun ini dengan pupuk organik cair. Artinya memasukkan secara langsung unsur hara makro berupa nitrogen, P, dan K ke dalam tanaman melalui daun. Proses penyiraman ini melalui daun akan mempercepat masuknya zat tersebut ke dalam tanaman, mengingat itu sampai langsung ke stomata daun. Yang kedua, yang kami rutin lakukan adalah dengan menyemprotkan 5 hari sekali asam amino ke daun-daun di pohon anggur ini, sehingga kemudian pembentukan daun menjadi sempurna. Daun yang disemprot dengan asam amino biasanya akan terasa lebih tebal dibandingkan daun anggur yang tidak disemprot. Selain itu, daun yang disemprot menggunakan asam amino biasanya akan berkembang lebih lebar dibandingkan dengan daun yang tidak disemprot. Nah, kalau di sini sangat biasa jika ada daun yang sampai lebih besar dari tangan saya ini misalnya.
Pemeliharaan daun dengan memberikan asam amino memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, dia akan menambah jumlah klorofil atau zat hijau daun. Jadi kelihatan warnanya menjadi hijau lebih pekat atau lebih tua. Yang kedua, asam amino nantinya akan membantu menjaga kesehatan stomata atau mulut daun, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung dengan lebih baik. Nah, yang ketiga, asam amino sebenarnya menjadi cadangan energi untuk mempertahankan daun, sehingga daun lebih lama umurnya dibandingkan dengan daun lain yang tidak mendapat asupan asam amino. Pada prinsipnya ketika tanaman kita beri unsur N, P, dan K, salah satu hasil dari proses sintesis dalam tanaman tersebut adalah asam amino. Jadi proses tersebut kita potong salah satunya dengan memberikannya langsung ke dalam daun. Pertumbuhan jumlah daun itu menjadi sesuatu yang penting juga. Nah, teman-teman pasti mengalami bagaimana tunas-tunas tidak dapat tumbuh dengan baik atau tunas yang stuck. Mencegah tunas yang tidak tumbuh atau berhenti tumbuh sebenarnya dapat diperbaiki dengan 3 hal, tergantung kondisinya. Yang pertama, pastikan teman-teman memeriksa pH tanah terlebih dahulu. Apabila tanah memiliki pH yang buruk bagi tanaman anggur, maka tanaman sulit akan menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah karena unsur-unsur NPK akan dikunci oleh zat besi, sehingga unsur-unsur NPK tidak bisa masuk ke dalam tubuh tanaman karena dikunci oleh zat besi. Nah, apabila itu yang terjadi, maka perbaiki pH tanah. Yang kedua, jika tunas berhenti tumbuh, maka ada kemungkinan lain. Salah satu kemungkinannya adalah nutrisi yang tidak terbagi. Untuk itu, kami memberikan juga asam amino sebagai nutrisi tambahan bagi pohon agar dapat menumbuhkan tunas baru pada tunas-tunas yang sebelumnya terhenti. Nah, memecah dormansi tunas yang mati ini salah satunya membutuhkan enzim tumbuh tanaman. Jika dalam kondisi tersebut, biasanya saat penyemprotan asam amino, kami juga menambahkan enzim gibberellin dan auksin agar memecah masa dormansi dari tunas yang terhenti tadi. Dengan demikian, setiap ujung tunas akan tetap tumbuh meskipun sempat terhenti. Nutrisinya tercukupi. Yang kedua, dormansi tunas dapat kita pecahkan. Pemberian asam amino kami lakukan 5 hari sekali. Ya, ini dengan takaran setengah gelas air mineral dicampurkan dengan 10 liter air. Ketika itu sudah majemuk atau merata percampurannya, kami semprotkan secara merata pada daun-daun yang ada. Apabila kita ingin menumbuhkan tunas yang mandek atau terhenti, maka kita bisa menambahkan 2 unsur tadi. Kita bisa menambahkan enzim gibberellin dan enzim auksin, sehingga tunas yang semula terhenti akan bisa tumbuh kembali karena rangsangan atau karena pengaruh enzim tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, daun-daun yang kami miliki cukup sehat dan tampak juga bagaimana ini berpengaruh pada proses pembesaran batang. Bagaimana untuk mengatasi jamur? Jamur menjadi keluhan terbesar teman-teman yang menanam anggur. Biasanya kami secara berkala memberikan fungisida organik ke dalam tanaman. Selain itu, media tanam yang kami gunakan sudah terlebih dahulu kami beri jamur trichoderma yang merupakan pemangsa cendawan atau jamur lainnya. Jadi ini kompetisi sesama jamur. Nah, untuk mendapatkan trichoderma silakan lihat video kami sebelumnya. Ketika berhadapan dengan hama atau hewan yang menyerang, kami juga menggunakan pestisida nabati. Nah, biasanya kami juga akan menyemprotkan secara reguler. Nah, ada satu kesalahan dalam proses penyemprotan biasanya. Pemberian pestisida sebenarnya bersifat wajib kontak. Artinya, obat yang kita berikan harus terkena langsung pada hewan. Sehingga kemudian kita harus mengetahui secara persis kapan baiknya waktu penyemprotan. Saya ingin mengatakan penyemprotan terbaik dilakukan di atas jam 3 sore dan di bawah jam setengah 8 pagi. Di antara itu mungkin hewan sedang berkeliaran. Sehingga kemudian percuma kita untuk memberikan pestisida tersebut ke tanaman. Ini adalah contoh bagaimana daun bisa menjadi indikator terhadap asupan nutrisi tanaman. Sebagai contoh, ini teman-teman bisa lihat ada daun yang berwarna pucat, ukurannya kerdil, dan kemudian warnanya tampak kekuningan. Nah, biasanya seperti ini mengindikasikan jika terjadi secara merata pada pohon, ini mengindikasikan bahwa pohon sedang mengalami kekurangan unsur nitrogen. Sementara yang kedua, kalau teman-teman lihat, jika daun mengalami perubahan warna dengan corak, munculnya bercak-bercak kuning secara tidak merata,
maka ini menunjukkan bahwasanya tanaman sedang mengalami kekurangan unsur P. Dan yang ketiga, apabila daun satu pohon anggur banyak yang mengalami perubahan warna menjadi lebih merah pada pinggirannya, maka ini mengindikasikan bahwasanya pohon sedang mengalami kekurangan unsur kalium. Dengan demikian teman-teman harus segera menambahkan atau memperbanyak unsur yang masuk ke dalam media tanam atau dengan menyemprotkannya langsung ke daun sebagai dapur pengolah makanan pada tanaman. Demikian teman-teman semuanya, video kami kali ini yang bercerita tentang pentingnya daun dan perawatannya sebagai dapur masak pohon anggur. Jika teman-teman mendapatkan video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan jangan lupa menyalakan loncengnya, dan sekali lagi jangan lupa membagikannya kepada orang lain yang mungkin punya minat yang sama atau membutuhkan konten-konten yang kami buat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sukses selalu untuk teman-teman yang bercocok tanam. Dadah.